Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Yudi Sekaryadi STMT dengan NIP 19650501 199203 1007 dan NUPTK 88337 43644 130102. Saat ini sebagai dosen tetap pada program studi teknik sipil Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam rangka mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK TPT bidang pengajaran, bersama ini saya akan mengambil salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu material jalan. Mata kuliah material jalan dengan kode mata kuliah CE330 mempunyai bobot SKS yaitu 2 SKS dan dilaksanakan pada semester 7. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 dan ke-16 dilaksanakan evaluasi perkuliahan yaitu ujian tengah semester, dan pada pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Kemudian untuk menambah wawasan mahasiswa tentang material jalan, mahasiswa juga diberikan tugas satu semester yaitu namanya tugas besar. Kemudian mata kuliah material jalan termasuk ke dalam kelompok bidang keahlian transportasi. Material jalan merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang jenis dan karakteristik material, bahan konstruksi jalan, metode make design, metode pengujian bahan, dan pengendalian mutu serta investigasi kerusakan jalan. Sehingga capaian setelah lulus diharapkan mahasiswa mendapatkan pengetahuan kerangka teoritis tentang perkerasan jalan dan pengendalian mutu dan dasar-dasar untuk praktikum konstruksi jalan. Kemudian mempelajari material jalan tentunya tidak lepas dari lapis perkerasan yang ada pada konstruksi jalan. Secara umum, lapis perkerasan jalan terdiri dari 4 jenis perkerasan, yaitu yang pertama adalah tanah dasar atau subgrade, yang kedua adalah lapis fondasi bawah atau subbase, kemudian yang ketiga adalah lapis fondasi atas atau base coat, dan yang paling atas yaitu lapis permukaan atau dikatakan juga surface. Beban subuh tunggal kendaraan standar yang menekan permukaan badan jalan adalah sebesar 8,16 ton. Kemudian disebarkan pada lapis perkerasan di bawahnya, sehingga masing-masing lapis perkerasan memiliki tingkat penyebaran beban yang berbeda pula. Oleh karena itu maka masing-masing lapis perkerasan mempunyai jenis material, sifat, dan karakteristik yang berbeda. Pedoman atau standar rujukan dalam merencanakan lapis perkerasan di Indonesia mengacu kepada SNI dan ASTO. Itulah pula yang disampaikan kepada mahasiswa pada proses pembelajaran. Kemudian selain material jalan memiliki persyaratan dan karakteristik dalam membuat rancangan campuran, juga harus mengikuti pengendalian mutu dengan parameter yang berbeda. Oleh karena itu maka capaian mata kuliah material jalan ini adalah agar mahasiswa dapat mengenal dan merencanakan masing-masing lapis perkerasan jalan sesuai dengan SNI dan ASTO, serta mengenal pelaksanaan perkerasan lapis perkerasan jalan dan mengetahui pengujian dan pengendalian mutu masing-masing lapis perkerasan tersebut. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan strategi case method. Case method yaitu metode pembelajaran berbasis studi kasus, di mana mahasiswa diajak untuk menganalisis, mendiskusikan, dan memecahkan permasalahan nyata atau simulasi kasus yang relevan dengan mata kuliah material jalan. Case method tidak hanya menguji pengetahuan, tetapi juga kemampuan menyusun strategi, berargumentasi, dan bekerja sama. Karena itu metode ini sangat cocok untuk mengembangkan kompetensi di pendidikan tinggi, terutama dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Case metode ini akan menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran atau student centered learning
dan bertujuan untuk satu, melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerja tim. Dan yang terakhir adalah mengaitkan teori dengan praktik nyata di lapangan. Nah, sehingga kasus-kasus yang kami angkat dalam tugas mata kuliah materi jalan ini adalah berupa proyek rehabilitasi atau peningkatan jalan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Hal ini kami lakukan agar berdekatan dengan wilayah kampus. Pengelolaan perkuliahan atau dikenal dengan LMS di UPI Bandung dilaksanakan melalui platform digital yang digunakan untuk mengelola, menyelenggarakan dan membantu proses pembelajaran secara daring atau hybrid. Platform digital yang dikembangkan di UPI Bandung itu bernama SPOT atau Sistem Pembelajaran Terpadu. Nah, sehingga melalui SPOT ini memungkinkan dosen dan mahasiswa untuk berinteraksi dalam kegiatan pembelajaran seperti distribusi materi, penugasan, diskusi, kuis, hingga penilaian. Bahkan evaluasi dosen pun bisa melalui platform tersebut. Berikut merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, yaitu pertemuan ke-1 mata kuliah material jalan dengan menggunakan media pembelajaran presentasi. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita sudah libur selama 2 bulan. Kita mungkin masuk perkuliahan baru. Dan kebetulan saya pada saat ini adalah mengampu mata kuliah material bahan konstruksi jalan gitu ya. Dan dengan saya akan ketemu 1 semester selama 16 kali pertemuan. Insya Allah mungkin nanti di pertemuan 8 dan 16 kita akan evaluasi perkuliahan, yaitu UTS dan UAS. Dan juga nanti kita akan melaksanakan beberapa tugas kelompok dan tugas perorangan gitu ya. Dimana nanti kelompok ini adalah merupakan studi kasus dari beberapa proyek di Jawa Barat gitu ya. Yang berikutnya teman-teman ya, mungkin perlu disampaikan juga bahwa sebelum kita kuliah nanti mata kuliah ini diharapkan teman-teman bisa memahami bagaimana tentang kerangka teoritis perkerasan jalan dan juga bagaimana tentang dasar-dasar praktikum jalan gitu ya. Dimana memang kita akan mengetahui dengan kuliah ini akan mengetahui bagaimana masing-masing lapisan perkerasan jalan, terutama materialnya dan juga terutama dalam hal pengendalian mutunya gitu ya. Nah kemudian nanti capaian mata kuliahnya adalah masing-masing material, masing-masing lapisan ada materialnya, itu yang diharapkan teman-teman bisa memahami pada saat selesai kuliah pada kali itu gitu ya. Nah kemudian nanti bentuk perkuliahan yang akan saya sampaikan pada saat 1 semester ini adalah, pertama adalah nanti akan ada UTS UAS, yaitu berupa tes esai, kemudian juga ada beberapa tugas uraian atau analisis dari material, biasanya berupa grafik gitu ya. Yang kedua adalah bentuk metode pelajaran, yaitu sinkron dan asinkron, yaitu tatap muka, dan mungkin beberapa kali juga kita akan melaksanakan daring ketika nanti ada hal-hal yang tidak bisa kita laksanakan secara tatap muka gitu ya. Dan juga asinkron itu adalah kita nanti juga ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Nanti tadi sudah sampaikan, nanti mungkin kita akan bentuk kelompok masing-masing 2 atau 3 orang per kelompoknya gitu ya. Dan juga nanti kita akan metode pelajaran itu berupa nanti ada beberapa sampling dari aspal kita bawa ke kelas, dan juga kita terutama mungkin nanti berupa presentasi gitu ya, tidak berupa tulisan seperti hanya yang dulu kita laksanakan gitu ya. Nah baik teman-teman, kita mulai ke materi gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah barangkali nanti teman-teman butuh RPS, bahan kuliah, kemudian juga tugas kelompok mandiri. Nanti kita akan plot, kita akan unduh kita akan siapkan di spot gitu ya. Nanti silakan teman-teman tinggal mendownload untuk melihatnya gitu ya. Oke, kita mulai ke materi yang pertama. Ini sebagai pembukaan gitu ya. Nah, teman-teman mungkin di kuliah yang pertama ini, sebelum kita masuk kepada material jalan, kita mungkin akan lihat bagaimana tipikal cross section atau tipikal penapang melintang dari jalan gitu ya. Teman-teman mungkin masih ingat gitu ya di mata kuliah rekayasa jalan. Secara umum ada 2 jalannya. Pertama adalah jalan perkotaan yang atas ini ya. Yang kedua adalah jalan luar kota yang bawah. Nah kemudian yang bedanya adalah kalau yang dalam kota ada median gitu ya. Di sini kelihatan ada median, dan yang bawah tidak ada median. Itu bedanya gitu ya. Nah sehingga memang perilakunya akan berbeda gitu ya kalau kita merencanakan jalan dalam kota dan luar kota. Begitu pun misalnya perselatan lebar ataupun misalnya bahu jalannya juga berbeda gitu. Nah teman-teman semua,
di dalam mata kuliah ini kita tidak akan lepas dari struktur perkasan jalan gitu ya. Dimana mungkin kita sudah tahu. Nah, secara umum ada 4 lapisan ya. Ini ya. Satu adalah yang paling bawah ada tanah dasar atau subgrade, teman-teman ya. Yang kedua adalah ada lapis pondasi bawah. Yang ketiga ada lapis pondasi, kemudian yang terakhir lapis permukaan ya. Kita sudah tahu gitu ya. Nah, kemudian yang apa namanya di perkasan jalan beton ada 3 lapis, tanah dasar, kemudian pondasi bawah dan perkasan beton. Nah, kemudian di kuliah ini saya akan menjelaskan yaitu perkasan lentur, yaitu yang 4 lapis itu gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat fungsinya gitu, ada 3 fungsi. Kalau kita lihat ya dari gambar ini ada 2 apa namanya jenis lapis perkasan. Yang pertama adalah rigid pavement, yaitu perkasan beton. Yang kedua adalah aspal atau lentur ya. Nah, sebenarnya dua-duanya adalah sama. Tugasnya atau fungsinya adalah menyebarkan beban roda dari permukaan jalan kepada tanah di bawahnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat gitu ya, dari rigid atau misalkan yang lentur, ternyata yang lentur adalah menahan beban secara apa namanya secara grade 2 dari lapis per lapis, sehingga memang ketika misalnya lapisan yang kedua atau yang ketiga dari bawah itu tidak bagus, itu akan terjadi penyebaran beban yang tidak merata gitu ya, sehingga memang jalan nanti gampang bolong, dan juga ada beberapa yang melemut. Itu adalah sebagai dampak dari tadi itu ya, mereka penyebaran bebannya tidak sesuai dengan lapisannya itu ya. Jadi yang pertama tadi bahan roda, yang kedua adalah menyebarkan apa namanya distribusi beban, yang ketiga adalah mencegah masuknya air, teman-teman ya. Jadi bagaimanapun jalan adalah ada 3 gitu ya rusaknya. Satu adalah air, yang kedua air, yang ketiga air. Jadi semuanya air. Jadi bagaimanapun kuatnya struktur perkasan jalan, kalau misalnya airnya tidak bagus tetap akan rusak gitu ya. Nah, teman-teman semua, yang berikutnya adalah kita masuk ke dalam material jalan. Jadi secara umum adalah ada 2 gitu ya. Nanti insya Allah ini akan kita bahas dalam 1 semester ini, dalam 14 kali pertemuan ya. Jadi ada 2. Yang pertama adalah material dasar atau material alam gitu ya. Di sini ada 5 yang ya bisa kita lakukan dalam konstruksi jalan. Pertama adalah ada tanah gitu ya, ada agregat, ada pasir, semen, dan juga ada tanah gitu ya. Nah, kalau di konstruksi lain adalah istilahnya batu atau batu pecah gitu ya. Kalau kita misalkan di beton karena ada batu ya, atau misalkan di pasangan batu ada batu kali. Nah, kalau di sini istilahnya adalah agregat dasar, batu-batu juga sama gitu ya, cuman beda bentuk dan beda cara pemecahannya. Yang kedua adalah material campuran, teman-teman ya. Itu pun nanti kita akan bahas masing-masing per pertemuan. Nah, insya Allah mungkin nanti minggu depan kita akan bahas mengenai lapis pondasi agregat, lapis pondasi bawah gitu ya. Di dalamnya ada beberapa jenis lapisan. Nah, sedangkan pada pertemuan ini saya akan bahas secara umum mengenai material-material tadi gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau yang kedua adalah material campuran untuk membentuk tadi per lapis tadi, lapis tanah dasar, kemudian lapis pondasi bawah, dan lapis pondasi atas. Itu terdiri dari material yang 4 tadi, ada tanah, ada agregat kasar, ada agregat halus. Baik teman-teman, ini adalah sekedar contoh ya, apa namanya secara visual. Tanah tadi saya bahas, kita tanah dulu ya. Tanah ada apa namanya ada 2 ya. Tadi ada untuk subgrade, yang kedua tanah asli, tanah timunan. Ini contoh tanah timunan ini ya. Jadi yang kedua tanah asli. Jadi ketika misalkan teman-teman nanti misalkan mendapatkan tanah yang bagus gitu ya, ketika kita akan membuat jalan, itu namanya tanah asli gitu ya. Kita tidak perlu lagi menambah tanah yang lain kalau memang dipandang memang bagus gitu ya, atau misalkan baik gitu ya. Nanti kita lihat apa sih baiknya ukurannya gitu ya. Tetapi ketika tanahnya misalkan tanahnya kurang bagus, adalah ditambah. Nah, yang pertama ini tanah timuran, yang pertama tanah asli nih ya. Ini ada tanah asli, tanah yang memang cukup bagus gitu ya. Ketika kita akan buat jalan, yang atas adalah tanah asli, tanah timuran sorry ya. Adalah tanah bawaan, tanah daluarsa dibuat ke dalam jalan yang akan kita bangun sehingga memenuhi syarat gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini ada 3 syarat yang diharapkan atau yang diharuskan oleh SED ya ini ya. Pertama adalah memiliki CBR minimal 10%, yang kedua adalah kepadatan kering maksimum, yang ketiga adalah indeks plastisitas, teman-teman ya. Di antara 3 ini, 2 ini yang harus kita penuhi gitu ya. Kalau yang kedua kan kaitan dengan alat ya, kepadatan. Tapi kalau yang 2 adalah 1 dan 3 adalah kaitan dengan jenis tanah yang tidak bisa kita abaikan. Ini ya CBR ya. Jadi CBR minimal 10%, nah sedangkan PI atau indeks plastisitas adalah maksimum 6%. Nah, ini adalah contoh tanah, teman-teman ya. Ini contoh tanah. Yang pertama adalah tanah jalan baru ini ya. Ini kelihatan becek ini ya. Yang kedua adalah tanah jalan lama yang rusak. Di sini kelihatan ya tanah yang rusak. Ini ada agak rusak, ini agak bagus ini ya. Ini bisa kelihatan ya. Bagaimana tanah ini apakah syarat ya kalau kita bikin dibuat untuk jalan gitu ya. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman saya brainstorming bahwa
di dalam mata kuliah rekayasa jalan sudah disampaikan ya oleh dosen yang lain mengenai bagaimana jenis tanah yang baik dan juga bagaimana CBR dan PI gitu ya. Oleh karena itu mungkin saya akan sebelum lanjutkan saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Nah, setelah saya jelaskan ya bagaimana CBR, bagaimana contoh tanah yang punya CBR yang bagus, dan juga bagaimana tanah yang PI-nya bagus. Kira-kira apa yang dimaksud dengan CBR? Siapa Ripan ya? Siapa? Coba CBR apa? Ya, mangga silakan. CBR tanah dasar merupakan atau yang biasa disebut dengan California Bearing Ratio merupakan nilai yang digunakan sebagai dalam menentukan perkerasan ketebalan jalan. Nah, nilai ini merupakan daya dukung tanah terhadap beban. Nah, biasanya CBR berupa persentase. Jadi semakin tinggi nilai persentasenya semakin kuat tanah menahan beban. Paling segitu, Pak. Ya, ini ada tambahan? Cukup ya? Cukup aja ya, cukup ya. Nah, betul. Jadi memang CBR adalah namanya juga rasio, jadi adalah perbandingan antara tanah yang kita periksa dengan tanah yang memiliki CBR adalah batu gitu ya. Jadi perbandingan antara tanah dengan batu pecah yang memiliki CBR 100% gitu ya. Jadi semakin tinggi CBR adalah semakin baik ya tanahnya ya gitu ya. Jadi kalau kita di sini berarti CBR-nya kurang bagus gitu ya karena tanahnya jelek gitu ya. Yang berikutnya topik ya. Apa yang dimaksud dengan indeks plastisitas tanah? Indeks plastisitas tanah itu bisa kita sebut juga yang kenal ini PI ya Pak ya? Iya. Nilainya itu kan maksimal 6% itu ya. Adalah selisih antara batas cair sama batas plastis ya Pak ya? Iya. Terus biasanya juga ditemukan pada tanah halus atau tanah yang kita kenal itu tanah lempung gitu Pak. Di sini tuh semakin tinggi nilai PI-nya itu maka tanah itu semakin sulit untuk dipadatkan gitu Pak. Makanya kan di sini ada nilai maksimalnya gitu 6%. Itu sih yang saya tahu Pak. Oke, bagus gitu ya. Jadi CBR dengan PI adalah berbanding terbalik ya. Jadi ketika CBR bagus berarti PI-nya pasti jelek gitu ya atau misalkan nilainya rendah. Begitupun halnya misalkan ketika PI-nya adalah nilai tinggi berarti CBR-nya di bawah gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita kembali ke sini gitu ya. Jadi salah satu syaratnya adalah yang ini tadi ya teman-teman ya. Jadi untuk tanah adalah harus memiliki CBR 10%, kemudian PI-nya atau tanah ya maksudnya yang jeleknya lah kurang lebih 6% gitu ya. Mungkin bayangan kita adalah kalau kita misalnya lihat tanah sawah gitu ya kan becek gitu ya. Ini seperti itu. Tanah sawah itu kurang lebih sekitar 2% atau 1% PI-nya gitu ya. CBR-nya malah 0% gitu. Seperti itu ya. Jadi semakin tinggi CBR-nya kemudian semakin rendah CBR-nya berarti dia mempunyai PI yang tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang saya ingin sampaikan adalah agregat ya. Tadi tanah sudah, teman-teman ya. Nah, ini agregat ya. Agregat tadi saya sampaikan bahwa agregat adalah batu pecah gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau kita membangun pasangan batu kali atau misalkan pondasi rumah, misalnya kan batu ya. Tapi kalau untuk jalan adalah namanya agregat. Ada dua teman-teman ya, ada agregat kasar, agregat halus. Sedangkan untuk konflik ada pilar ya. Pilar juga agregat juga, tapi bisa dari semen gitu ya. Nah, yang sebelah kanan ini contoh ya teman-teman ya. Ini contoh adalah jenis agregat yang besar, misalkan ini agregat kasar, yang agak kecil adalah agregat halus. Yang sebelah sana misalnya itu pilar ya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan bawah fotonya foto yang sedang disaring gitu ya. Seperti itu ya. Karena di sini ada persatuan agregat, jadi kalau misalnya agregat yang tertahan saringan 4,75 mm adalah termasuk agregat kasar ya teman-teman ya. Kalau misalkan yang lolos saringan 4,75 adalah agregat halus. Ini saringannya ya. Jadi kita sebelum kita melaksanakan pembangunan jalan kita harus melaksanakan saringan agregat dulu, itu seperti ini saringannya. Nah, sehingga nanti kalau yang tertahan 4,75 adalah berarti termasuk agregat kasar, sedangkan yang lolos adalah agregat halus gitu ya. Nah, ini adalah contoh grafiknya teman-teman ya. Nanti mungkin kita akan masuk ke dalam nanti di akhir kuliah nanti ada tugas gitu ya. Nah, ini contoh saringan teman-teman ya. Ini adalah contoh saringan. Misalkan ini ayakannya SMI misalkan 76 ya, kemudian juga nomor 38 ukurannya misalkan 75 mili gitu ya. Sedangkan yang ini misalkan 4,75 ya ini ya. Jadi sama dengan 4,8 kalau di SMI, kalau di ASTM adalah nomor 4. Adalah kalau dalam inci 0,187 gitu ya. Ini seperti ini. Yang kanan contoh ukuran satu agregat persyaratannya. Contoh misalnya untuk satu agregat misalnya ukuran maksimum 10 mili ya. Berarti dia untuk yang lolos saringan tertahan saringan 4,75 adalah antara 0 sampai dengan 10%. Ini contoh aja ya.
Nah, yang bawah adalah ini contoh apa namanya grafiknya, nanti di akhir kuliah teman-teman ada tugasnya dikumpulkan minggu depan ini seperti ini. Yang hijau adalah merupakan maksimum size atau agregat maksimum. Di sini kan ada yang sebelah kanan ya di grafik itu. Nah, sedangkan yang biru adalah ukuran minimal. Misalkan contoh yang ukuran maksimal misalkan yang 4,75, berarti yang biru adalah 0%, sedangkan yang hijau adalah 10%. Nah, sedangkan yang merah adalah agregat yang sudah dibawa oleh kontraktor misalnya gitu ya. Jadi dibawa di contoh ternyata dia ada di tengah, berarti dia memenuhi syarat. Itu ya teman-teman ya. Jadi dalam penentuan agregat adalah tidak berupa apa namanya pasti gitu ya, tapi adalah berupa apa namanya ukuran rentang gitu ya. Jadi ini bisa kelihatan di sini ya. Ini misalnya ukuran minimal, ini maksimum gitu ya. Jadi misalnya ukuran misalkan yang ini gitu ya, berarti dia atau misalkan yang ini ya. Berarti dia minimalnya 10% di sini ya, sedangkan maksimalnya adalah ini 40%. Jadi yang masuk adalah yang di sini gitu ya. Nah, ini yang merah adalah contoh agregat yang masuk ketika misalkan salah satu apa namanya kontraktor atau salah satu penyelenggara konstruksi adalah melakukan pemeriksaan gitu ya. Seperti ini gitu. Itu nah kemudian oke ya, tadi saya sudah jelaskan bagaimana gradasi agregat, bagaimana pecahan contoh saringannya. Nah, sekarang mungkin saya ingin bertanya ke Torik ya ini ya. Nah, kita mungkin sudah belajar gitu ya bagaimana jenis gradasi ya. Ada gradasi senjang, ada gradasi menerus ya. Kira-kira menurut teman-teman ya, terutama Torik ini ya, mana yang paling baik, apakah gradasi senjang atau gradasi menerus untuk konstruksi jalan? Dan jelaskan juga gitu ya. Baik Pak, kalau sepengetahuan saya untuk yang lebih bagus digunakan itu ada di gradasi menerus Pak. Kenapa gradasi menerus lebih bagus? Karena si gradasi menerus ini si agregatnya lebih bervariasi gitu Pak. Ya. Dibanding dia memiliki satu ukuran, nanti akan banyak rongga gitu Pak. Jadi si gradasi menerus ini menyebabkan yang namanya minim rongga, setahu saya gitu Pak. Jadi memperkuat si perkerasan jalannya. Setahu saya seperti itu Pak. Oke, bagus ya. Berarti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang apa namanya gradasi menerus adalah tidak ada satu rongga pun, satu apa namanya ruang di dalam saburan yang terisi oleh udara. Semuanya terisi oleh agregat, sehingga memang yang menerus yang paling bagus gitu ya. Dan berikutnya adalah aspal teman-teman ya. Aspal adalah seperti ini ya. Ini contohnya. Aspal macam-macam ya, ada aspal penetrasi 60-70, 80-100, juga aspal polimer, aspal asbutan sama aspal multigrade ya. Ini adalah apa namanya summary dari material campuran ya teman-teman ya. Tadi sudah saya sampaikan ya bagaimana penggunaan yang tadi ada tanah, ada agregat kasar seperti ini ya. Di sini digunakan misalkan untuk yang tanah dasar, ada lapis fondasi bawah, ada atas, ada lapis permukaan. Semuanya adalah menggunakan campuran yang tadi ya, tanah yang tadi ada mulai tanah, kemudian agregat kasar, halus, dan semen gitu ya. Nah, ini menjadi material campuran. Seperti itu. Jadi dalam material jalan adalah ada yang disebut dengan apa namanya pemeriksaan agregat, ada yang disebut pemeriksaan tanah dasar, ada yang disebut dengan pemeriksaan campuran seperti ini ya. Nah, kemudian ini contoh gradasi campuran ini ya. Ini material campuran untuk fondasi ini ya. Ini misalnya ada fondasi kelas A, kelas B seperti ini gradasi untuk apa namanya untuk agregatnya. Nah, kemudian ini adalah contoh juga untuk persyaratan material campuran ini ya. Di sini ada 6 parameter teman-teman yang harus kita apa namanya kita kuasai, kita ketahui sebelum kita merencanakan lapis perkerasan. Pertama di sini ada abrasi, ada ineklasitas gitu ya, juga ada CBA di sini ya. Nah, masing-masing kelas A berbeda ukurannya, berbeda persyaratannya tadi ya. Kelas A tadi misalkan semakin atas, yang B adalah di bawahnya, sehingga memang akan berbeda ini ya persyaratan sifat-sifat campurannya. Ini contoh materialnya tadi ya teman-teman ya. Ini contoh adalah yang kiri atas adalah contoh apa namanya campuran lapis fondasi agregat lasa ini sebelum dihamparkan, yang kanan harus sudah dihamparkan, sedangkan yang kanan bawah sudah dipadatkan. Ini seperti ini ya di lapangannya. Kemudian yang berikutnya adalah ini juga contoh lapis campuran untuk aspal ini seperti ini. Ini ya. Nah, kita mengenal bahwa di Indonesia kita bisa melaksanakan 3 lapisan, ada laston, ACWC, ada ACBC dan ACBS ya. Ini seperti ini contoh gradasi agregatnya ya di sini. Kemudian yang berikutnya adalah ini contoh juga material campuran untuk hot mix tadi ya. Di sini ada ACWC, ACBC seperti ini. Ada sekitar 7 persyaratan ya, dari mulai penyerapan aspal, ada jumlah tumbukan, ada yang paling penting ini ya, stabilitas massal ini ya. Ini harus diikuti juga ketika kita akan merencanakan campuran hot mix gitu ya. Ini contoh juga apa namanya campuran hot mix yang dalam pelaksanaan ini ya. Ini yang pertama adalah contoh ketika hot mix dimasukkan dari dampur ke dalam finisher seperti ini. Tujuannya dipadatkan ya. Yang kanan adalah dipadatkan oleh PTR ini ya. Nah, kemudian setelah selesai berarti dia sudah padat gitu ya. Nah, ini contoh adalah sudah selesai ini ya.
Ini yang sebelah kanan contoh material aspal yang sudah kita core gitu ya, ini dimasukkan ke dalam lab, memenuhi syarat nggak gitu ya, tadi yang peserta yang tadi, yang campuran tadi. Yang kanan ini contoh hot mix juga yang sudah dilaksanakan gitu ya, yang bawah baru sebelah ini ya, ini seperti ini. Contoh hot mix yang bagus, yang yang yakin lah ini memenuhi syarat gitu ya. Oke gitu barangkali ya. Nah kemudian untuk minggu depan teman-teman ya, karena waktunya sudah habis gitu ya, untuk minggu depan ada tugas ini ya, itu ada di spot. Intinya adalah bahwa nanti saya tugaskan buat teman-teman silakan menganalisis gradasi agregat yang ada disampaikan oleh kontraktor, kemudian silakan dibuat dalam bentuk grafik gitu ya. Nah tadi saya sudah sampaikan dalam bentuk tadi gitu ya. Nah itu barangkali ya teman-teman ya, jadi jangan lupa minggu depan tugasnya dikumpulkan. Nah, mudah-mudahan dengan kuliah yang singkat ini teman-teman bisa paham bagaimana secara umum dari material jalan. Insya Allah nanti per detail dan lapisan perkerasan akan kita kembangkan, akan kita uraikan dalam masing-masing perkuliahan. Demikian pada hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah material jalan pada program studi teknik sipil Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.